Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat makin hari makin. Rupiah terus melemah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat. Ia menilai nilai tukar rupiah yang sudah menembus 18.000. Halo teman-teman, selamat datang di Pinky News. Perkenalkan, saya Popinky, pohon pinus Pinky yang siap jadi jangkar informasi ekonomi terpercaya kalian. Hari ini, Popinky datang langsung dari studio Pinus untuk membawa laporan khusus mengenai bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai painkiller penyelamat rupiah. Dari hasil pantauan redaksi Pinus, pada tanggal 9 Juni 2026 kemarin, mata uang kebanggaan kita yaitu rupiah sempat mengalami demam alias pelemahan yang cukup tajam di angka 18.261 rupiah per dolar AS-nya. Depresiasi nilai rupiah ini diakibatkan oleh benturan faktor global dan ekspansi fiskal domestik. Tapi terdapat fakta menarik terkait bank sentral kita yaitu Bank Indonesia. Belakangan ini bank sentral kita menerapkan berbagai strategi intervensi yang membantu memulihkan keadaan nilai tukar rupiah agar kembali segar di mata investor. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita bahas berdasarkan data dan fakta ekonominya secara bersama-sama dalam laporan Pinus berikut ini. Redaksi Pinus mencatat ada akumulasi tekanan yang datang bertubi-tubi dari 3 arah sekaligus yang mengakibatkan pelemahan nilai tukar rupiah. Mulai dari faktor eksternal berupa kebijakan suku bunga tinggi dari Amerika Serikat yang mengakibatkan fenomena capital outflow atau pemindahan modal dari negara-negara berkembang kepada Amerika Serikat dan eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Hingga faktor domestik seperti beban APBN kuartal pertama atau 4 bulan pertama pada tahun 2026 yang membengkak akibat besarnya alokasi belanja program sosial berskala besar seperti makanan bergizi gratis dan melonjak impor energi. Kondisi ini diperparah oleh faktor kepercayaan pasar akibat buruknya komunikasi pejabat publik kita yang memicu aksi panic buying dolar di masyarakat. Tapi untungnya pada akhir Juni 2026, nilai tukar rupiah sekarang sudah berhasil merangkak naik dan menguat secara fluktuatif ke kisaran 17.800 sampai 17.900 per dolar AS. Gejala apresiasi atau penguatan ini mengakibatkan 4 arti penting bagi perekonomian kita. Yang pertama, keberhasilan intervensi moneter Bank Indonesia. Menjadi bukti langsung bahwa kebijakan rem darurat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan hingga 5,75% di pertengahan Juni berhasil memikat kembali investor asing. Yang kedua, meredanya kepanikan pasar. Aksi spekulasi dan panic buying dolar di masyarakat mulai diredam karena pasar melihat komitmen kuat pemerintah dan Bank Indonesia. Yang ketiga, angin segar bagi industri berbasis impor, memberikan sedikit ruangan napas bagi sektor manufaktur seperti farmasi dan pangan untuk menahan laju perkembangan biaya produksi. Yang keempat, sinyal pemulihan kepercayaan investor, menunjukkan bahwa persepsi risiko investasi di Indonesia mulai membaik. Namun, sebagai catatan kritis, kita jangan terlena dulu. Penguatan di level 17.800 hingga 17.900 ini masih tergolong tinggi dibanding awal tahun yang berada di kisaran 16.800 hingga 17.000. Artinya, stabilitas jangka pendek memang tercapai. Tapi kita harus bersiap menghadapi efek samping era suku bunga tinggi yaitu sebesar 5,75% yang bisa memperlambat penyaluran kredit usaha ke depannya. Nah, bagaimana kronologi penyelamatan radikal ini berjalan? Yuk kita telusuri datanya. Nah, teman-teman Pinus, bagaimana sih kronologi penyelamatan radikal ini berjalan? Senjata utama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah memainkan suku bunga acuan. Di dunia makroekonomi, instrumen ini sering disebut sebagai jangkar pertahanan. Let me tell you why. Ketika rupiah mulai goyang dihantam badai global, Bank Indonesia langsung mengambil langkah yang cukup berani. BI menginjak rem darurat dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif dari level 4,75% merangkak naik hingga mantap menyentuh level 5,75% di pertengahan Juni kemarin. Kenapa kenaikan bunga ini diibaratkan sebagai jangkar? Karena secara teori makro, saat suku bunga dinaikkan setinggi mungkin, Bank Indonesia sedang mengirim sinyal kuat ke pasar untuk menahan pelarian modal keluar atau disebut dengan capital outflow. Bunga yang tinggi ini memaksa para pemilik dana berpikir 2 kali untuk membuang rupiah mereka. Suku bunga 5,75% ini yang sukses menjadi jangkar kokoh menjaga agar posisi rupiah kita tidak makin hanyut terseret arus depresiasi global. Tapi, menahan posisi jangkar saja nggak cukup buat mendatangkan dolar segar masuk kembali ke pasar domestik. Bank Indonesia membutuhkan senjata kedua yang punya daya tarik luar biasa. Sang magnet raksasa SRBI. Yuk kita bergeser ke segmen berikutnya. Nah, senjata kedua yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah SRBI alias Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ini adalah surat berharga dalam mata uang rupiah
rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen operasi moneter. Di tengah guncangan ekonomi pada pertengahan tahun ini, SRBI memainkan peran krusial sebagai magnet utama untuk menarik modal asing kembali masuk ke pasar domestik atau yang disebut dengan capital inflow. Gimana sih mekanisme SRBI ini sampai bikin investor global terpikat? Sini Popinki bongkar 3 rahasianya. Yang pertama, menawarkan yield tinggi yang sangat kompetitif. Ketika BI rate menyentuh 5,75%, tingkat bunga SRBI otomatis ikut melonjak tinggi. Berdasarkan data resmi lelang SRBI per 19 Juni 2026, rata-rata pemegang lelang mendapatkan bunga yang sangat gemuk, yaitu 7,42% untuk tenor 6 bulan, 7,55% untuk tenor 9 bulan, hingga menyentuh 7,74% untuk tenor 12 bulan. Bunga yang jauh di atas suku bunga acuan ini yang menjadi umpan sangat seksi bagi investor asing untuk menukar dolar mereka ke rupiah demi berburu SRBI. Kedua, memiliki tingkat keamanan tertinggi alias risk free. Di masa krisis, investor sangat sensitif dengan yang namanya resiko. Karena SRBI diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, bukan perusahaan swasta, instrumen ini dikategorikan sebagai risk free asset atau aset bebas resiko gagal bayar. Investor asing jadi lebih tenang menaruh dana jumbo mereka di Indonesia. Ketiga, bersifat liquid di pasar sekunder. SRBI ini tenornya pendek dan asetnya bisa diperjualbelikan kembali di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Sifat liquid ini bikin investor asing tahu kalau mereka butuh dana segera cepat kapan saja, mereka bisa mencairkan dengan cepat tanpa proses rumit. Dampak nyatanya terbukti teman-teman. Tepat pada lelang tanggal 19 Juni 2026, 10 hari pasca puncak krisis kurs, total penawaran dana dari investor yang mengantri masuk ke BI membludak menembus 42,79 triliun. Aliran masuk dolar secara masif lewat SRBI inilah yang berhasil menyuntik kembali likuiditas falas ke pasar domestik kita yang sempat kering. Tapi setelah dolar masuk, gimana cara Bank Indonesia menjaga agar mereka nggak cepat-cepat kabur? Kita lihat jurus ketiganya. Mendatangkan dolar pakai magnet itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya, gimana bikin investor asing ini betah dan nggak melakukan pelarian dana mendadak saat pasar keuangan global lagi bergoyang. Disinilah Bank Indonesia memasang jurus ketiga, yaitu insentif hedging swap atau lindung nilai tukar, yang bertindak sebagai sabuk pengaman bagi para investor. Ketakutan terbesar investor asing itu adalah rugi kurs. Bayangkan mereka masuk saat dolar senilai 17.000, tapi pas mau mencairkan uangnya kembali ke bentuk dolar, nilainya melonjak ke 18.000. Keuntungan investasi mereka bisa habis seketika tergerus pelemahan rupiah. Nah, lewat fasilitas hedging swap ini, sejak awal menaruh uang, investor bisa melakukan transaksi dengan Bank Indonesia untuk mengunci kurs penukaran di masa depan berdasarkan angka kesepakatan. Jadi, mau sekacau apapun kondisi pasar nanti, mereka dijamin bisa pulang membawa dolar mereka dengan nilai yang pasti. Kerennya lagi, BI memberikan insentif berupa potongan biaya transaksi swap ini agar jauh lebih murah dan bersahabat bagi investor yang memarkirkan uangnya di instrumen kita seperti SRBI. Murah, aman, dan menghapus mentalitas investor untuk kabur. Tapi tunggu dulu, saat BI sibuk menyerap likuiditas di pasar, gimana nasib bank-bank lokal di dalam negeri yang kekeringan uang tunai? Jangan geser dulu, ini dia jurus keempatnya. Teman-teman Pinus, ketika BI menginjak rem agresif dengan menaikkan bunga ke 5,75% dan menyedot dana 42,79 triliun melalui lelang SRBI, ada efek samping domestik yang nggak bisa dihindari. Uang tunai di pasar dalam negeri menjadi sangat langka dan mahal. Biar perbankan domestik kita nggak kolaps atau mengalami kemacetan uang tunai, BI membuka jurus keempat, yaitu akses repo perbankan yang bertindak sebagai tabung oksigen darurat. Lewat fasilitas repo ini, kalau ada bank lokal yang tiba-tiba butuh dana tunai darurat dalam waktu 24 jam, misalnya untuk melayani keliling, mereka nggak perlu panik pinjam ke sesama bank yang lagi sama-sama kering. Mereka tinggal membawa aset surat berharga sehat yang mereka miliki seperti SRBI atau surat utang negara ke Bank Indonesia untuk ditukar dengan dana kas instan harian. Langkah ini vital banget untuk mencegah efek domino bank run atau kepanikan masalah nasabah, sekaligus menjaga perbankan agar tetap bisa menyalurkan kredit ke sektor real seperti pabrik dan UMKM supaya ekonomi kita nggak ikut mati suri. Jadi ini adalah bauran kebijakan yang sangat presisi. Tangan kanan BI melakukan pengetatan untuk memburu dolar demi menyelamatkan posisi rupiah agar stabil di kisaran 17.800 sampai 17.900, sedangkan tangan kiri Bank Indonesia menyediakan kelonggaran akses repo sebagai jaring pengaman di bawahnya agar perbankan kita dijamin tidak kehabisan darah atau kolaps. Nah, kalau dari tadi kita bahas kebijakan pengetatan dan kelonggaran, sekarang saatnya kita intip aksi nyata Bank Indonesia di lini paling depan. BI nggak cuma diam mengatur teori teman-teman,
tapi ikut turun langsung ke medan pertempuran lewat strategi triple intervention alias intervensi 3 jalur. Strategi ini ibarat taktik mengepung badai dari 3 arah sekaligus agar para spekulan nggak punya celah buat goreng-goreng nilai kurs. Gimana cara pasukan BI menguasai 3 jalur finansial ini secara serentak? Yuk kita intip petanya. Jalur pertama, pasar spot alias pasar uang tunai. Ini adalah tempat transaksi jual beli falas secara real dan instan. Pas waktu rupiah kita ambruk ke level terburuk di angka 18.261 rupiah akibat kelangkaan dolar, BI langsung turun membawa cadangan devisanya. BI membanjiri pasar dengan menjual pasokan dolar miliknya dan memborong kembali rupiah kita. Efeknya, kelangkaan dolar langsung teratasi dan harga dipaksa turun. Jalur kedua, pasar di NDF alias Domestic Non-Deliverable Forward. Ini adalah pasar berjangka tempat pengusaha mengunci kurs untuk beberapa bulan ke depan. Nah, spekulasi liar yang bikin rupiah anjlok itu sering menular dari kepanikan di sini. Pasukan BI hadir di pasar di NDF sebagai penyeimbang transaksi, menyediakan kontrak jangka depan dengan harga yang rasional. Begitu psikologi pasar di NDF ditenangkan, kepanikan nggak akan menular ke pasar uang tunai. Jalur ketiga, pasar surat berharga negara di pasar sekunder. Ini pasar tempat jual beli surat berharga negara. Saat krisis, investor asing biasanya panik dan jual massal surat berharga negara mereka buat ditukar ke dolar. Biar pasar modal kita nggak rontok, Bank Indonesia masuk sebagai buyer of last resort alias pembeli siaga. BI mendorong surat berharga negara yang dijual asing itu pakai rupiah, sehingga harga surat utang negara kita tetap terjaga dan pasar finansial nggak runtuh. Kenapa intensitas intervensi langsung ini penting? Karena kebijakan suku bunga atau lelang SRBI itu butuh waktu untuk meresap ke pasar, sedangkan pergerakan kurs dolar itu hitungannya detik. Makanya triple intervention ini jadi tameng lini depan yang paling instan buat meredam guncangan. Wow, sebuah kerja keras bauran kebijakan yang luar biasa dari Bank Indonesia ya. Mulai dari memasang jangka suku bunga sebesar 5,75%, menyalakan magnet SRBI, mengunci sabuk pengaman Hazel Swap, mengalirkan tabung oksigen repo perbankan hingga mengarahkan pasukan tempur triple intervention. Semuanya demi memastikan kapal ekonomi kita selamat menembus badai moneter global. Tapi ada satu catatan penting yang wajib kita simpulkan bersama. Seluruh bauran kebijakan Bank Indonesia yang canggih ini sejatinya harus kita pandang sebagai obat pereda nyeri atau painkiller dan bukan sebagai antibiotik. Kenapa? Karena kelima jurus BI ini sukses meredam gejala kepanikan pasar dan menstabilkan kurs sementara waktu ke level 17.800 sampai 17.900. Tapi efek pereda nyeri ini ada batas waktunya, dan dana asing yang masuk lewat SRBI itu adalah hot money yang sewaktu-waktu bisa keluar lagi kalau global memburuk. Ditambah lagi mengonsumsi pereda nyeri bunga setinggi 5,75% dengan jangka panjang bisa memberikan efek samping berupa mahalnya kredit usaha di dalam negeri. Penyakit fundamental ekonomi kita yang sebenarnya terdapat pada defisit transaksi berjalan dan tingginya ketergantungan industri terhadap impor dasar. Hal ini tidak bisa disembuhkan oleh kebijakan moneter Bank Indonesia. Akar penyakit itu hanya bisa disembuhkan lewat antibiotik berupa kebijakan struktural dari pemerintah, seperti substitusi impor dan pembenahan sektor real. Jadi, Bank Indonesia sudah sukses meredam nyerinya. Sekarang giliran sektor real yang harus menyembuhkan penyakitnya sampai ke akarnya. Nah, itu dia bedah tuntas jurus rahasia penyelamatan rupiah versi Pinky News hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, and subscribe channel Pinky News. Popinky pamit undur diri, tetap cerdas berwawasan, dan sampai jumpa.